warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Anjar Kuncoro. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Saya dari Prodi 05 PPKN 001 untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Sosiologi Politik. Dosen pengampu Bapak Heri Wismajaya, SPD, MH Siti. Dan di sini sudah hadir calon DPRD Bapak Wawan, Dapil 7 dari Partai PKB Kota Jakarta Selatan. Untuk pertanyaannya Pak, yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai gerakan sosial yang tidak termasuk dalam partai politik? Dan contoh dari gerakan sosial yang tidak termasuk dalam parpol itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih atas kehadiran adik saya ini. Sudah berkunjung ke rumah, ya. Tadi langsung saya jawab pertanyaannya masalah gerakan sosial yang bukan partai politik. Jadi saya pernah di Lagisnu Jakarta Selatan, sekretaris cabang di NU Jakarta Selatan. Jadi saya pernah waktu itu telur lagi naik harganya. Nah, kita buat kegiatan sosial. Jadi Lagisnu kan seperti dompet duafa lah kalau pada umumnya, cuman di NU namanya Lagisnu Care gitu. Saya bagi-bagi telur ke masyarakat, ya kan. Dulu pernah beras mahal, saya bagi-bagi beras ke masyarakat, pernah minyak mahal, saya bagi-bagi minyak ke masyarakat, termasuk kemarin itu belum lama Lagisnu se-Indonesia memberikan bantuan donasi ke Palestina. Nah, itu contoh salah satu kerja sosial yang non politik. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu benar niatnya membantu, bukan karena kamu harus pilih saya, harus pilih partai ini, harus pilih presiden ini. Itu murni kegiatan sosial yang lakukan oleh lembaga di NU namanya Lagisnu. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang mengenai pemilu langsung, dan bagaimana strategi untuk mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun ini? Ya. Jadi sebuah negara harus ada namanya pemilihan langsung. Itu nanti menentukan siapa calon presiden berikutnya, ya kan itu. Nah, pemilu hari ini berlangsung di bulan Februari di tanggal 14 2024, ya. Insya Allah mudah-mudahan pemilu ini berlangsung dengan luber. Apa luber itu? Langsung, bebas, rahasia, ya kan? Dan harus bersifat adil dan tidak ada kecurangan, mudah-mudahan. Nah, untuk melihat bagaimana menggirohkan para pemilih muda, ya, milenial itu, pertama kita harus bicara tentang bahwa politik itu merupakan alat kemaslahatan. Tanpa politik tidak ada negara, tanpa politik tidak ada hukum. Maka dengan adanya politik ada negara, ada hukum, ada undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Nah, kita berikan edukasi mereka bahwa politik itu sangat bermanfaat untuk manusia. Sebagai orang Muslim, Nabi Muhammad juga berpolitik, gitu kan? Nah, kita lihat contohnya seperti itu, kira-kira begitu. Nah, untuk politik itu memberikan kemaslahatan kepada manusia. Karena negara berdiri harus ada politiknya, hukum berdiri harus ada politiknya. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak kalau misalnya, karena ini kan banyak mahasiswa atau remaja-remaja yang masih belum mengerti tentang politik. Bagaimana untuk merealisasikan politik ini kepada remaja-remaja itu, Pak? Ya, yang jelas ketika kita berhadapan dengan mereka, tentunya jangan serius lah, kira-kira gitu ya. Jadi kita gambarkan politik secara sederhana. Contohnya gini,
ada orang yang suka makan jengkol, ada orang yang suka ikan asin, ada orang yang suka telur ceplok, ada orang yang suka telur setengah matang, ya kan, atau telur dadar. Nah, ketika mereka memilih, saya pengen makan telur ceplok aja, itu sebenarnya politik itu. Keinginan, ya kan? Saya pengen makan jengkol aja. Nah, kita nggak bisa maksa jangan makan jengkol kalau sakit perut. Nah, itu contoh kecil tuh. Yang kedua, bicara politik, bahwa kembali politik itu memberikan kemudahan. Yang kedua, politik itu bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Gampang aja. Kalau kita hidup di hutan yang tidak ada negaranya, apa yang terjadi kira-kira? Yang ada hukum rimba, ya kan? Ya, menghalalkan segala cara, di situ nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, nggak ada aturan main. Kita seperti apa itu kira-kira? Maka politiklah yang mengatur itu. Ada polisi, ya kan? Ada hukum, ada aturan main, nah, ada undang-undang. Itulah produk-produk politik. Jadi kalau saya bilang golput, berarti dia nggak paham politik. KTP diberikan itu siapa yang diberikan, ya kan? Lurah, ya kan? Lurah kan produk politik bukan? Produk politik. Akte kelahiran, nama kita aja sudah produk politik. Dicantumkan ke akte kelahiran itu merupakan produk politik. Jadi politik itu sebuah alat untuk bisa memberikan maslahat dan bisa membangun peradaban manusia. Kira-kira. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap ketiga pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024 ini? Ya, ini kan kebetulan di sini ada Amin, ya kan? Amin, karena saya PKB, ya kan? Dan harus tegak lurus dengan perintah pimpinan, maka PKB mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Nah, ini pandangan saya tentang ketiga calon. Yang pertama, ini capres dan cawapres ya. Capres dan cawapres. Anies itu Anies Baswedan itu bagi saya orang yang mempunyai banyak gagasan, orang yang mempunyai banyak ide, ya kan? Nah, gagasan ide ini maka dicantumkan dipraktekannya ketika jadi presiden. Kalau kita punya gagasan nggak bisa campaign, misalnya punya gagasan sebagai ketua BEM, tapi nggak jadi ketua BEM, bisa nggak gagasan dimunculkan? Kan gitu kira-kira. Maka ketika dia jadi presiden, semua gagasan dia yang tentunya yang baik-baik lebih gampang direalisasikan untuk negara ini. Gitu. Jadi bagi saya itu Anies Baswedan itu orang yang punya banyak gagasan, kira-kira gitu ya. Saya lihat belakangnya tentunya beliau dosen dan sebagainya, dan beliau pernah jadi menteri. Gitu. Nah kalau Muhaimin Iskandar, beliau itu ya politikus umum, ya. Nah, tentunya dengan pengalaman pernah jadi menteri, pernah jadi ketua DPR RI, ya kan. Sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR. Itu pengalaman beliau untuk mengelola negara ini sangat bisa mumpuni. Yang kedua, Prabowo, ya kan, dan Gibran. Ya ini saya bukan saya aktivis 98 saya ini. Ya kan? Jadi tahun 98 ini saya pernah demo. Itu kira-kira semester berapa? Semester 5 atau 4 gitu. Untung harta gantung saya. Dan kita punya moto memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Waktu zaman reformasi. Nah, saya melihat ketika Jokowi menaruh anaknya sebagai cawapres, itulah bentuk KKN dinasti. Sehingga saya melihat Prabowo itu akhirnya ketika ada Gibran di situ, yang tentunya dia hanya anak muda,
cuma jabat wali kota baru 2 tahun, belum punya pengalaman yang asam garam, asam manis garamnya, asinnya untuk memimpin negara belum ada itu. Saya kecewa, lebih kecewa lagi ketika Presiden Jokowi yang sekarang masih berkuasa naruh anaknya, itu jelas KKN, maka saya sangat tidak setuju, gitu kan. Untuk paslon nomor 2 ini ketika Gibran ditaruh di. Nah untuk yang paslon nomor 3 ya, Ya. Ganjar Pranowo itu bagi saya beliau punya aura pemimpin lah dari itu. Biarpun hari ini Jawa Tengah masih kategori provinsi termiskin di Jawa. Nah, Semarang, kan? Artinya masih ada yang belum selesai di sana kira-kira gitu. Tapi auranya ada aura pemimpin, gitu kan? Ditambah dengan Mahfud MD bagi saya ketika Mahfud MD nanti menjadi Cawapres, mudah-mudahan kalau memang nanti menang dengan moto dia memberantas korupsi, keadilan harus benar hukum keadilan harus benar dijunjung tinggi. Mudah-mudahan negara kita masalah hukum dan sebagainya itu bisa lebih diprioritaskan. Nah, kira-kira gitulah. Itu pandangan saya yang ketiga capres di sini 1, 2 dan 3. Nah, bagaimana kalau sekarang ini kan dengan isu-isunya dinasti ini, menurut Bapak masih setuju atau tidak? Sangat tidak setuju karena ini pelaku 98, saat ini 98. Ketika kita membangun berantas KKN, dulu ada mahasiswa itu ada namanya KKN, kerja nyata penyedia lapangan ya, 3/9. Itu sampai diganti soalnya namanya PPL kalau dulu diganti. KKN diganti nama KKN itu. Karena ada konflik dengan Soeharto lah. Nah, ketika kita berjuang untuk memberantas korupsi dan nepotisme tadi, KKN tadi, muncul di sini nih. Sekarang Gibran ditaruh sama Jokowi. Ya, gimana dulu kita mau memberantas KKN? Lah, pasti kita setuju. Beda hal ketika misalnya Jokowi sudah tidak menjadi presiden, ya kan? Berarti kalau cawe-cawe nih, nah itu bukan KKN namanya. Gitu. Ditambah tadi bahwa Gibran ini masih muda, tapi muda yang belum mumpuni untuk memimpin negara. Gitu. Malu kita kalau masih banyak orang-orang yang lebih mumpuni. Kenapa? Kalau bukan anak presiden mungkin nggak bisa jadi cawapres, gitu. Ya. Selanjutnya Pak, kalau semisalnya sebagai anak muda ini kita ingin mencalonkan, bagaimana Pak? Dengan kurang wadahnya Ngomong apa tuh mencalonkan? Seperti calon presiden atau kita mau menjadi presiden anak muda ini. Nggak jadi masalah. Jadi kalau memang dia muda, berprestasi, mumpuni, ada orang mungkin umur 25 tahun sudah jadi wali kota, terus jadi gubernur umur sekian tahun, 30 tahun. Kalau memang track recordnya bagus itu memimpin, silakan. Ya kan? Kayak misalnya dia kalau skala kecil aja pengen jadi RT, sedangkan di dalam rumah tangganya sendiri itu sering ribut dengan istrinya, anak-anaknya juga nggak atur, belum berkenan. Tanya dia RT, kira dia mau dipilih nggak? Mau mengajukan aja mau, saya mimpi diri saya belum bisa, dia mimpi warga. Nah kayak gitu. Kecuali ada rekodnya dia memimpin keluarganya bagus, ya kan, terus bersosialisasi di masyarakat, banyak membantu masyarakat dan sebagainya. Ketika dia melakukan RT dan terpilih, ya itu memang hak dia gitu. Dan orang kan percaya bahwa ketika memimpin rumah tangganya bisa, itu otomatis akan bisa juga memimpin warga. Kayak gitu pandangan sederhana. Selanjutnya Pak, satu pertanyaan. Jika Bapak nanti terpilih menjadi DPRD, apa yang ingin Bapak realisasikan ke masyarakat Pak? Yang pertama, saya pengen ada namanya dana hibah untuk UMKM 15 sampai dengan 20 juta, baik UMKM pemula maupun UMKM yang sedang pengembangan usaha pertama. Dan itu saya anak muda, kasarnya anak muda, karena sekarang anak muda itu lebih senang berwirausaha daripada kerja gitu. Ya. Yang kedua, saya pengen karena saya guru ngaji itu yang penting di kerja pengajian di TPQ, satu guru ngaji
Saya pengen dari Pemda itu anggaran 1 bulan 1 juta. Karena dengan harapan dengan program bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran gitu. Nah berarti kita harus bisa mensejahterakan guru-guru ngaji ini yang kadang-kadang kebetulan ya ala kadarnya bayarannya kan mungkin dengan kasih uang 1 juta setiap bulan dia lebih fokus konsentrasi untuk bisa lebih profesional. Tapi sebenarnya saya pernah buat 1 juta, saya pengennya kalau bisa tuh guru ngaji itu dia ada 1 juta, tapi minimal 1 juta lah kira-kira untuk menjalankan bisa. Selanjutnya saya juga pengen guru-guru honorer yang di DKI Jakarta. Jadi mereka harus bergaji UMP, ya kan? Sekarang kalau di Jakarta sekitar 4 juta. Jadi nggak ada lagi tuh guru honorer itu yang nyambi jadi tukang ojek, nyambi sambil lapar gitu ya. Pokoknya semua guru honorer, yang penting guru ngajar di sana harus jadi UMR sehingga dia bisa mencerdaskan anak bangsa. Fokus deh bagi guru. Dan yang terakhir tentunya beasiswa nih. Beasiswa anak-anak berprestasi ya, dari SMP, SMA dan kuliah itu harus sampai luar negeri. Tapi itu yang bukan kita fokuskan. Tapi nanti yang saya pengen fokuskan bagaimana menggratiskan semua anak-anak sekolah dari SD sampai dengan kuliah. Atau kalau sekarang kan BPJS sudah gratis ya, tapi anak sekolah masih bayar. Pokoknya tidak boleh ada pungutan sekecil apapun di sekolah, gratis semua. Siapa yang bayar? Pemda, karena Pemda DKI itu PAD-nya pendapatan asli daerahnya sampai dengan 80 triliun. Dan saya sangat yakin bisa menggratiskan anak dari SD sampai dengan kuliah, asal mereka mau belajar. Kira-kira gitu kalau saya. Dan sekian Pak pertanyaan saya. Dan saya akhiri. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak atas kedatangannya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.